Tuan Lembah segera berdiri di depan buku hantu dan berkata, ini milikku. Milikmu? Lalu mengapa Anda tidak bisa mengendalikannya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Tuan Lembah melotot, itu karena aku belum sepenuhnya mengendalikannya. Kamu tidak memiliki kemampuan, tapi aku punya. Dengan itu, Lin Tian melambai, dan buku hantu besar itu jatuh di depan Lin Tian, yang masih mengendalikannya melayang di udara. Melihat alis Tuan Lembah berkerut, ini, bagaimana mungkin? Lin Tian tersenyum pada Master Lembah dan berkata, baiklah, inilah saatnya bagi Anda untuk merasakan rasa dikendalikan. Setelah itu, Lin Tian mengontrol buku hantu, dan Master Lembah ingin melarikan diri, tetapi buku hantu itu memukulnya dengan keras dan melewatinya. Tuan Lembah terkejut. Dia pikir dia sudah mati, tetapi ketika dia melihat bahwa dia baik-baik saja, dia melepaskan jalan napasnya. Oke. Lin Tian mengambil kembali buku hantu itu dan tersenyum, sekarang, jiwamu telah dicap di buku hantu ini. Apa maksudmu? Tuan Lembah bingung, dan Lin Tian Xie tertawa, tahukah Anda bahwa buku hantu ini adalah senjata ajaib nyata untuk mengendalikan jiwa orang ketika Anda mempelajari 9 keputusan roh dan surga? Tuan Lembah tidak percaya, tidak mungkin. Oh, baiklah, dengarkan. Setelah Lin Tian selesai, dia memegang buku hantu di satu tangan, dan kemudian memerintahkan, biarkan dia duduk. Buku hantu bersinar dalam cahaya yang aneh. Tiba-tiba Tuan Lembah lepas kendali dan duduk. Tuan Lembah terkejut dan terlihat pucat. Tidak, bagaimana saya bisa melakukan ini? Tampar dirimu sendiri. Buku hantu terus mengendalikan, dan Tuan Lembah menampar dirinya sendiri lagi. Tidak hanya itu, Lin Tian berkata sambil tersenyum, buku hantu ini tidak hanya dapat mengendalikanmu, tetapi juga meminjam kekuatan jiwamu. Anda tahu itu. Secara alami, Master Lembah tahu bahwa orang-orang itu telah diinterupsi sebelumnya. Dia tidak bisa meminjamnya sama sekali. Dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan marah, kamu. Lin Tian menatap buku hantu itu dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini adalah bagian lanjutan dari peminjaman jiwa. Dengan menggunakan skill soul, kamu bisa meminjam kekuatan soul orang lain. Lin Tian telah mempelajarinya sebelumnya, tetapi kemampuan ini hanya dapat bekerja pada tujuan pada saat yang sama, tetapi roh 9 ini berbeda, dapat mengalami 9 perubahan, dan selama ada merek di buku hantu, Anda dapat meminjamnya kapan saja, dan dapat mengontrol orang-orang itu melalui buku hantu. Tetapi Tuan Lembah tidak tahu, jadi dia berencana untuk melarikan diri, tetapi Lin Tian balas tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk melarikan diri. Aku bisa memerintahkanmu untuk kembali. Anda tidak percaya? Lin Tian kemudian memesan buku hantu, dan Master Lembah segera mendatangi Lin Tian tanpa sadar, dan kemudian berkata dengan marah, bisakah kamu melepaskan aku? Aku akan membiarkanmu pergi, tapi setelah itu, kamu harus mendengarkanku. Anda, kemarilah. Lin Tian memerintahkan lagi, dan buku hantu meminta Master Lembah untuk datang. Lin Tian langsung mencetak segel jiwa kepada Tuan Lembah, dan Tuan Lembah dengan marah berkata, kamu. Sekarang, aku bisa mengendalikanmu tanpa buku hantu. Lin Tian tertawa, dan Master Lembah benar-benar tertekan hingga ekstrim, sampai Lin Tian tertawa dan berkata, oke, saya harus pergi. Setelah itu, Lin Tian kembali ke lembah dan menemukan Pangeran ke-8 menunggu di sana. Kemudian dia meraihnya dan berkata sambil tersenyum, pergi. Kemudian Lin Tian membawanya kembali ke partainya sendiri, dan Lin Tian juga mundur dari pesta pihak lain. Ketika Lin Tian mendapatkan kembali pikirannya, Pangeran ke-8 juga mendapatkan kembali pikirannya, tetapi dia tidak mengerti, Tuan, apa yang terjadi dengan sarkofagus itu? Seorang peri. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak banyak bicara, tetapi membawanya keluar dari sini. Pada saat ini, ketika tarian air yang menunggu di luar melihat Pangeran ke-8 kembali, ia melepaskan jalan napasnya. Kakak Bahuang, ada apa denganmu? Pangeran ke-8 menjelaskan masalah ini sekali, dan setelah mendengar tarian air, dia terkejut dan berkata, apa? Lembah air, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Ya, ada baiknya tuanku datang tepat waktu, atau jiwaku mungkin tidak akan pernah kembali. Sedangkan untuk tubuhnya, diperkirakan akan segera menghilang. Pangeran ke-8 menebak. Shui Wu ingin mengucapkan terima kasih kepada Lin Tian, tetapi dia tidak memikirkannya. Sebaliknya, dia berkata, dia adalah tuanmu. Dia harus menyelamatkanmu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi tuanmu? Tuan Fu di satu sisi berkata, saya tidak mengharapkan lembah air. Itulah yang terjadi. Lin Tian linglung, karena dia telah menerima berita tentang Zheng Xiaoyao. Ketika Lin Tian melihat mereka, dia menertawakan mereka. Saya ingin keluar dan bermain. Anda berada di Menshan. Jangan berlarian. Kemudian Lin Tian meninggalkan Menshan, dan tarian air bertanya-tanya, apa maksudmu, nak? Pangeran ke-8 ragu, saya pikir tuan saya memiliki sesuatu yang penting. Raja Serigala dan Xiao Pang juga berpikir begitu, tetapi Tuan Fu bingung. Adapun Lin Tian, dia telah keluar dari kota dan melihat Qin Fu dan beberapa orang di jalan setapak.
Tetapi saat ini, Qin Fu mengenakan topeng dan jubah, berpikir bahwa orang lain tidak dapat mengenalinya, tetapi ketika dia melihat Lin Tian datang, matanya menunjukkan tatapan aneh, tetapi dia segera menjadi tenang dan berkata kepada orang-orang itu, ketika Anda memasuki kota, Anda harus membeli apa yang kami inginkan, Anda tahu? Iya. Orang-orang itu berbicara serempak, dan kemudian mereka berpura-pura menjadi pengusaha dan mulai berjalan ke kota. Lin Tianxie tertawa dan membuang buku hantu di tangannya. Di bawah kendali Lin Tian, buku hantu itu mengenai beberapa orang. Qin Fu segera menghindar, tetapi yang lain mendapat kesempatan, dan Lin Tian menertawakan Qin Fu. Apa? Berpura-pura menjadi seperti ini, aku tidak bisa menjatuhkanmu? Qin Fu terkejut ketika dia melihat geng itu. Wah, bagaimana kamu mengenaliku dan bagaimana kamu tahu aku di sini? Lin Tian secara alami memiliki mata yang riang, tetapi dia tertawa dan berkata, bayangan Anda ada di dalam diri saya, dan saya memiliki cara unik untuk menemukan bayangan lingkungan itu. Qin Fu langsung terkejut, tidak mungkin. Bahkan jika kamu tidak bisa, sekarang aku akan melakukannya, lepaskan sosokmu. Lin Tian tersenyum pada Qin Fu, dan Qin Fu berkata, kamu bisa menjatuhkanku. Dengan itu, Qin Fu mengeluarkan jimat dan ingin pergi. Lin Tian memerintahkan orang-orang itu, hentikan dia. Tubuh orang-orang itu mau tidak mau menyerang Qin Fu dan meraih jimat itu. Qin Fu tidak menyangka orang-orang ini mengkhianati diri mereka sendiri, yang membuatnya mengaum, apa maksudmu? Orang-orang itu semua mengatakan mereka tidak mengerti. Beberapa berkata, Penatua Qin, kami tidak di bawah kendali kami. Itu benar, Tetua Qin. Aku tidak bersungguh-sungguh. Orang-orang itu mengatakan mereka tidak melakukannya sendiri. Qin Fu memandang Lin Tian dengan curiga, wah, kamu. Ya, saya mengendalikan mereka. Lin Tian tersenyum, dan kemudian menggunakan keajaiban membunuh hantu untuk membiarkan iblis yang tak terhitung jumlahnya menjerat Qin Fu, yang berkata, wah, selama aku abadi, aku bisa melepaskan lebih banyak bayangan tubuh. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ada batasan jumlah bayangan tubuh. Jika Anda memiliki satu bayangan tubuh yang lebih sedikit, jiwa Anda akan melemah dan pencapaian Anda akan berkurang. Anda. Qin Fu terlihat marah setelah dilihat oleh Lin Tian. Melihat penampilan Qin Fu, Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya sudah mengatakan bahwa Anda bukan tandingan saya, hanya Anda. Masih ingin melawanku? Wah, aku akan memberitahumu, aku punya tokoh lain, dan aku punya lebih banyak sarana. Lin Tian berkata sambil tersenyum, semua anggota aliansi Tianghu di kota hampir diambil, dan apa yang ingin kamu lawan melawanku? Anda. Qin Fu sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya. Lin Tian tersenyum dan berkata, segel kamu dulu, lalu temukan dirimu yang sebenarnya. Setelah itu, teknik pembunuhan hantu 10.000 iblis menyerang Qin Fu satu persatu, dan bayangan tubuh Qin Fu menjerit, dan akhirnya buku hantu Lin Tian menghancurkan masa lalu, dan bayangan tubuh benar-benar diturunkan. Lin Tian memandang Qin Fu dan tertawa, meskipun kamu adalah sosok yang terpisah, aku masih bisa mengendalikannya. Wah, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan menyerah padamu. Qin Fu berkata dengan keras kepala, sementara Lin Tian memerintahkan buku hantu, berlutut. Begitu suara itu jatuh, sosok Qin Fu berlutut dan berbaring di tanah. Qin Fu terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan kalianku? Lin Tian bertanya pada Qin Fu sambil tersenyum, dan Qin Fu menyeringai marah, wah, meskipun tubuhku dikendalikan olehmu, aku tetap mengatakan itu, aku tidak akan menyerah padamu. Jangan khawatir. Saat aku menangkapmu, kamu akan menyerah. Qin Fu berkata, aku tidak akan membiarkanmu menangkapku. Akankah, nanti? Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menyegel jiwa bayangan tubuhnya, dan kemudian membiarkan orang-orang lainnya bubar. Adapun Lin Tian, dia kembali ke kota. Tidak hanya itu, Lin Tian sengaja duduk di kedai teh untuk melihat pemandangan sekitarnya. Saya tidak tahu bahwa aliansi Tianghu dan orang-orang dari negara bagian Qin ini tidak akan bertindak gegabah. Namun, pada saat ini, kediaman pangeran ketiga mengantarkan sosok Qin Fu yang terpisah. Ketika pangeran ketiga melihat bahwa napas Qin Fu lebih lemah dari sebelumnya, dia berkata dengan aneh, ada apa denganmu? Pangeran keempat juga penasaran, dan Qin Fu mengatakan apa yang terjadi hari ini, dan pangeran ketiga terkejut, apa? Kamu ditangkap olehnya lagi? Iya. Qin Fu sangat marah, dan pangeran keempat mulai khawatir, siapa bocah ini? Bagaimana aku bisa selalu menangkapmu? Qin Fu mengerutkan kening. Bukan itu intinya. Intinya adalah dia tahu di mana saya berada dan dapat menemukan saya di luar kota. Pangeran ketiga ragu, apa maksudmu? Seseorang memata-matai saya dan bahkan mungkin tahu bahwa Anda ada hubungannya dengan saya. Qin Fu menjelaskan, dan pangeran ketiga pucat karena ketakutan. Apa? Tahu kami memiliki hubungan dengan Anda? Qin Fu melirik mereka. Apa? Kaget? Pangeran ketiga berkata dengan tergesa-gesa, ini masalah besar. Jika ayah dan kaisar mengetahuinya, kita semua sudah tamat. Qin Fu berkata, mungkin, aku hanya menebak-nebak. Pangeran ketiga, Matsuchi, berkata, itu pasti tebakan acak, atau ayah dan kaisar akan memerintahkan kita untuk diturunkan.
Pangeran keempat setuju, ya. Tapi Qin Fu tertekan. Bagaimana saya bisa dikenal olehnya? Kedua pangeran tidak tahu sama sekali, tetapi Qin Fu menghela nafas, sepertinya kita hanya bisa menunggu beberapa hari untuk melihat pertandingan selanjutnya. Pangeran ketiga sedikit khawatir, jadi dia menyarankan, mari kita tunggu. Sampai beberapa hari kemudian, orang-orang datang ke istana pangeran lagi, dan Qin Fu berpakaian dengan cara lain. Lin Tian bisa melihat sekilas, tetapi dia tidak menyebutkan nama, tetapi pura-pura tidak mengenalnya. Qin Fu menghela nafas, untungnya, dia tidak mengetahuinya. Tarian air memandang pangeran keempat dan menemukan bahwa kali ini mereka tidak berteriak dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak bicara? Pangeran keempat melotot, jangan berpuas diri, masih ada 4 tingkat di belakang. Pangeran ketiga juga berkata, ya, ada 4 tingkat di belakang. Tetapi tarian air tertawa dan berkata, saudaraku Bahuang, dia mendapatkan 200 poin di tingkat kelima dan keenam, dan dia di depanmu dengan banyak poin. Di tingkat ketujuh, selama dia yang pertama lagi, dia akan melampaui Anda dengan lebih dari 300 poin. Di tingkat ke-8, ke-9 dan ke-10, tidak perlu membandingkan. Bagaimanapun, dia memiliki total poin tertinggi. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terkejut. Wajah pangeran ketiga jelek, karena dia tahu bahwa pangeran ke-8 tidak bisa menang kali ini. Jika tidak, pangeran akan menjadi pangeran ke-8 pada akhirnya. Ketika Qin Fu tahu situasinya serius, dia mulai berpikir. Adapun penguasa kuil surga, setelah dia muncul, dia memandang orang-orang, ini adalah tugas tingkat ke-7, dan pangeran ke-8 lebih dari 200 poin di depan semua orang. Jika level ini masih yang pertama, maka dia adalah pilihan pangeran. Dewa Bait Suci mengatakan ini, mari kita lebih yakin. Setelah pangeran ke-8 menang, semuanya berakhir. Jadi Shui Fu menjadi gugup. Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Lihat, aku tidak tahu apa itu tingkat ke-7. Pada saat ini, penguasa kuil Chang berkata, ada tempat aneh di negara air kita baru-baru ini. Selama para ahli masuk, mereka tidak akan pernah keluar. Selain itu, orang yang kami kirim tidak memiliki informasi. Jadi kami ragu susunan seperti apa yang diatur atau tempat berbahaya, jadi kami perlu menyelidiki. Mereka semua langsung terkejut, dan Qin Fu ragu, apakah orang-orang yang melukis aula abadi bertindak. Penguasa kuil membuka mulutnya dan berkata, siapapun yang bisa menyelesaikan tempat berbahaya ini dan menyelamatkan orang-orang di dalamnya, maka dialah pemenangnya. Sekali lagi, itu dipanaskan sampai seseorang bertanya, di mana itu? Di Gunung Shuihua Jingyue. Apa? Sudah gila di sana baru-baru ini. Beberapa orang jelas sudah tahu, dan beberapa orang berkata, ya, ketika saya pergi, saya tidak bisa keluar. Saya sama sekali tidak tahu apa isinya. Beberapa orang khawatir, jangan katakan selamatkan orang, apakah Anda bisa keluar adalah masalah. Penguasa kuil memandang semua orang dan berkata, mereka yang tidak ingin berpartisipasi dapat berhenti sekarang. Mereka yang perlu berpartisipasi bisa datang sekarang. Pangeran ke-8 secara alami maju, dan begitu pula tarian air. Adapun Lin Tian, beberapa orang mengikutinya, tetapi pangeran ketiga dan pangeran keempat tidak mau naik. Qin Fu mengikuti pangeran ketiga dan mengikuti Shui Fu. Dengan cara ini, hanya 3 gelombang orang yang maju, dan penguasa kuil berkata dengan suara, sepertinya waktunya telah tiba untuk memutuskan siapa pangeran. Tetapi pangeran ketiga bertanya, jika ada banyak orang di dalamnya, berapa banyak yang telah kita selamatkan dan berapa banyak yang telah mereka selamatkan, siapa yang akan menang? Penguasa kuil Chang berkata, sangat sederhana bahwa banyak orang di halaman rahasia kami telah masuk. Siapapun yang bisa mengeluarkan paling banyak orang dalam 5 hari akan menang. Pangeran ketiga dan pangeran keempat segera memandang Qin Fu, dan Qin Fu meyakinkannya, jangan khawatir, mereka tidak akan pernah keluar. Mengapa? Pangeran ketiga bingung, sementara Qin Fu mencibir, bunga air dan bulan murni mungkin disebabkan oleh orang-orang yang menggambar aula peri. Mendengar ini, pangeran ketiga dan pangeran keempat sangat senang sekaligus. Jelas, mereka sangat bahagia. Tuan Changdian berkata setelah melihat bahwa semua orang sudah siap, ayo pergi ke bulan bunga air bersamaku melalui susunan transmisi. Semua orang segera mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka sampai di luar hutan. Di atas hutan, ada awan putih, yang tampak aneh. Di dalam hutan, tidak ada apa-apa. Penguasa Bait Suci memandang orang-orang dan berkata, waktunya adalah 5 hari. Terserah kamu. Pangeran ketiga dan pangeran keempat segera membawa Qin Fu masuk, dan Shui Fu juga mengenakan helm. Adapun Shui Wu, melihat Lin Tian, ayo cepat masuk. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, luangkan waktumu. Mengapa meluangkan waktumu, kata tarian. Air, ini lukisan. Nikmati perlahan. Lin Tian tersenyum dan berjalan ke depan, sementara Shui Wu bertanya-tanya, melukis? Ada apa? Namun, pangeran ke-8 dan yang lainnya buru-buru mengikuti, dan tarian air harus mengikuti. Ketika penguasa kuil melihat bahwa semua orang telah masuk, dia segera kembali ke platform observasi dan melaporkan, Tuhan, mereka semua telah masuk.
Setelah penguasa negara berkata, lihat aliran airnya, penguasa negara, apakah menurut Anda mereka dapat menyelamatkan orang dan memahami situasi di dalam? Saat ini berkata, seharusnya baik-baik saja. Tuhan sepertinya mengerti sesuatu, dan setelah dengungan itu dia berkata, saya harap mereka semua baik-baik saja. Saat ini, beberapa penguasa kuil lainnya ingin tahu mengapa penguasa negara harus memilih tugas ketujuh di bulan bunga air ini. Bagaimanapun, itu telah menjadi tempat di mana tidak ada pintu masuk atau keluar. Pada saat ini, pangeran ketiga dan keempat di hutan telah dibawa ke tempat yang aman oleh Qin Fu sebelumnya. Di sana, kedua pangeran melihat banyak orang terjebak dalam sekelompok gunung tetapi tidak bisa keluar. Qin Fu menunjuk ke orang-orang di dalam dan berkata sambil tersenyum, dua pangeran, lihat, orang-orang ini semua ada di dalam. Lalu bisakah aku mengeluarkannya? Pangeran ketiga jelas ingin menyelesaikan tugas dengan cepat, tetapi Qin Fu ragu-ragu, baiklah, saya harus bertanya kepada pelukis Siantang. Dengan itu, Qin Fu berteriak, keluar. Kemudian sekelompok orang keluar, dan pemuda itu, yang adalah pemimpinnya, berjalan selangkah demi selangkah, masih memegang gambar di tangannya, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Qin Fu melihat pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, penatua Qin Fu dari aliansi kuno di hari berikutnya. Qin Fu membuat gambar dengan satu tangan, yang merupakan token eksklusifnya, dan pemuda itu berkata, aku, lukisan Siantang tidak berangin. Melukis tanpa angin? Salah satu dari 10 jenius teratas di aula lukisan. Wajah putih Wu Feng menunjukkan senyum jahat, ya, ini aku. Qin Fu berkata sambil tersenyum, keduanya adalah pangeran ketiga dan pangeran keempat Shui Guo. Melukis tanpa angin segera menempatkan ab senyum, tetua Qin, apa maksudmu? Setelah Qin Fu menjelaskan satu persatu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai tidak ada angin di lukisan itu, tetapi dia berkata, aku tidak bisa menjanjikan ini padamu. Mengapa? Pangeran ketiga sedang terburu-buru, tetapi lukisan itu tidak ramah dan menjelaskan, orang-orang di halaman rahasia tahu rahasianya di sini. Jika aku membiarkan mereka keluar, bukankah aku akan membiarkan orang-orang di kerajaan air mengetahui rahasianya di sini? Pangeran ketiga tertegun dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi Qin Fu harus berkata, tolong bantu kami melakukan satu hal. Mengatakan, selain kita kali ini, ada 8 putri, 9 putri, dan seorang pria menjijikkan. Anda dapat membantu kami menyelesaikan ketiga orang ini, atau meninggalkan mereka di sini selamanya. Kata Qin Fu sambil tersenyum. Sederhana saja. Tunjukkan padaku seperti apa rupa mereka. Qin Fu menunjukkan 8 pangeran di satu tangan, dan kemudian berkata, tolong semuanya. Kecil. Pangeran ketiga ingin melihat Lin Tian mati dengan matanya sendiri, jadi dia memandang Qin Fu dan berkata, ayo pergi ke teater. Ini adalah dunia seni lukis. Jangan berlarian, atau kamu akan tersesat dengan mudah. Qin Fu tidak berani berjalan-jalan, jadi dia berkata kepada mereka. Pangeran ketiga harus berkata, mari kita tunggu beritanya di sini. Qin Fu kemudian tersenyum, jangan khawatir, tidak ada angin dalam melukis, tetapi salah satu dari 10 talenta teratas di aula lukisan. Pada saat itu, anak itu tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki kemampuan terbaik. Pangeran ketiga mengerti dengungan itu, dan sekarang Lin Tian di hutan membawa beberapa orang ke tengah lukisan. Siapa yang tahu bahwa hal-hal tak terduga terjadi, ketika ada lebih sedikit pohon di sekitarnya, tetapi setumpuk batu muncul, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, keluar, jangan bersembunyi. Tarian air dan yang lainnya ingin tahu tentang arti Lin Tian, tetapi saat ini, beberapa orang keluar dari batu-batu besar di sekitarnya. Salah satu lukisan keluar tanpa angin, menatap Lin Tian dan yang lainnya dan tertawa dan berkata, itu kamu. Tarian air segera berteriak, siapa kamu? Kami. Di dinasti Qin, lukisan Siantang tidak populer, tetapi saya adalah 10 jenius lukisan Siantang. Ketika dia mendengar bahwa lukisan itu tidak ramah, Tuan Fu berkata dengan heran, saya tidak menyangka jenius legendaris itu begitu muda. Wu Feng tersenyum. Apakah kamu mengenalku? Master Fu menjelaskan, dikatakan bahwa melukis tanpa angin dapat mengubah langit dan bumi dan membentuk kekuatan yang tidak terduga di sekitarnya. Tidak menarik angin dan menyukai orang lain untuk memujinya begitu banyak, jadi dia tertawa, tetapi tarian air itu adalah Tu Chao, kamu lebih kuat dari negara air kami. Negara air. Saya berkata, 9 putri, saya khawatir Anda tidak tahu. Kalian yang datang ke sini dari negara air tidak pernah keluar. Lukisan itu tidak memiliki angin untuk mencibir. Kami akan menyelamatkan mereka sekarang, tarian air bersenandung. Tolong. Sulit untuk melindungi diri sendiri. Apa yang Anda gunakan untuk menyimpannya? Melukis tanpa cibiran angin, dan murid-murid lukisan FA lainnya iri Hall tertawa satu persatu, 9 putri ini benar-benar bodoh. Itu benar. Para ahli di istana rahasia itu tidak bisa keluar. Mereka berani membuat masalah di sini. Mendengar kata-kata ini, Shui menolak untuk menerima, dan menunjuk Lin Tian, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah master dan master yang maha kuasa. Anda sebaiknya berhati-hati. Pangeran ke-8 tidak menyangka bahwa tarian air akan membawa Lin Tian keluar,
Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, Putri Sembilan, pernahkah Anda bertanya kepada saya tentang sanjungan Anda? Aku tidak bisa marah pada mereka. Tarian air dengan cara tertekan, tetapi lukisan itu tanpa angin tetapi cara meremehkan, roh kekuatan bukan, Anda masih berharap untuknya. Apakah kamu bercanda? Tarian air melihat orang-orang ini memandang rendah Lin Tian dan langsung tertawa, tanpa kekuatan roh, maka kamu naik dan melihat betapa mengerikannya dia. Tidak ada angin melukis dengan cara percaya diri, saya murid manapun, dapat menurunkannya. Selesai berkata, menggambar untuk tidak memiliki angin untuk berteriak, siapa yang naik? Saya. Seorang pria yang melukis aula peri keluar, dan mengeluarkan pena di tangannya. Dia segera menggambar karakter emas aneh di udara, dan kemudian mendorongnya, dan karakter emas itu terbang ke Lin Tian. Lin Tian dapat dengan mudah menghindarinya, tetapi ketika karakter emas berada di tempat asli Lin Tian, ada lubang besar. Melihat adegan ini, tarian air harus saling mengagumi, dan Tuan Fu menghela nafas, tidak mudah menggambar karakter untuk menyerang orang. Lukisan tanpa angin itu tertawa dan berkata, keterampilan semacam ini, kita bisa menggambar siantang untuk banyak orang, dan gerakan barusan adalah yang paling sederhana. Tarian air tidak berpikir itu yang paling sederhana. Adapun lukisan itu, Wu Feng berkata kepada pria itu, ayo, biarkan mereka melihatnya. Kata-kata berantai. Saya melihat bahwa pria itu segera menarik kata-kata yang tak terhitung jumlahnya, dan kata-kata ini terhubung bersama, lalu tiba-tiba terbang keluar, melilit Lin Tian, dan tidak memberi Lin Tian kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian tiba-tiba, kata-kata itu berkilauan dengan emas, dan suara, ledakan, membuat takut tarian air dan lainnya. Jika tidak ada angin dalam lukisan itu, dia tertawa dan berkata, itu bukan musim gugur yang indah. Tetapi setelah awan keemasan, Lin Tian tidak berada di tempat yang sama, apalagi yang terluka, yang membuat orang-orang yang melukis aula peri bertanya-tanya kemana Lin Tian pergi, dan Lin Tian berdiri di belakang mereka dan berkata sambil tersenyum, masih, lanjutkan. Orang-orang itu berbalik dan melihat Lin Tian di belakang mereka, dan tarian air itu sangat bahagia. Dengar, aku akan memberitahumu. Dia sangat kuat. Kamu tidak percaya padanya. Orang-orang yang melukis aula peri bertanya-tanya mengapa Lin Tian, seorang pria tanpa kekuatan roh kudus, dapat berlari di belakang mereka, dan pria yang melukis aula peri berkata dengan dingin, kamu, pergi bersama. Iya. Pada saat ini, orang-orang itu bersama-sama, tujuannya adalah Lin Tian. Saya melihat orang-orang ini dengan gila-gilaan menggambar kata-kata, dan kemudian semua jenis serangan, tetapi mereka tidak berpengaruh sama sekali pada Lin Tian, sampai lukisan itu tidak dapat dilihat tanpa angin, biarkan saya melakukannya. Orang-orang itu mundur dan menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, jika kamu tidak ingin mati, saatnya untuk menyerah sekarang. Menyerah bukanlah giliranku. Lin Tian menjawab sambil tersenyum, tetapi gambar di tangannya tidak ramah, dan kemudian sebuah gambar muncul, dan gambar itu terbang keluar. Lin Tian langsung terjebak dalam lukisan itu. Tarian air terkejut karena mereka melihat Lin Tian di halaman sekarang, yang tembus cahaya dan ditutup pada saat bersamaan. Tidak hanya itu, Lin Tian Xiao, yang masih melukis sebaliknya, berkata, wah, saya terjebak dalam lukisan saya. Harap merasa nyaman. Lukisanmu terlihat bagus, tapi tidak benar-benar berhasil. Lin Tian berkata, biarkan lukisan itu tidak memiliki angin dan mencibir. Wah, menurutmu itu tidak memiliki efek nyata? Kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan lukisan yang sebenarnya. Pada saat ini, api besar yang tak terhitung jumlahnya di atas halaman menghantam liar ke dalam hutan, ledakan. Serangan ini sangat gila, dan mereka menghantam area Lin Tian satu persatu, seolah-olah untuk menghancurkan Lin Tian. Tapi Lin Tian bisa bergerak bebas, menghindari api satu persatu. Akhirnya, dia keluar dari lukisan itu dan pergi ke wajah lukisan yang tidak berangin dan berkata sambil tersenyum, lukisanmu memiliki kekuatan terbatas, dan aku tidak bisa terjebak sama sekali. Orang-orang yang melukis siantang terkejut. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa lukisan itu mengerikan, tetapi itu tidak berpengaruh pada Lin Tian saat ini. Namun, keterampilan yang paling diandalkan lukisan itu tidak efektif saat ini, dan tampilannya jelek. Apa yang kamu pikirkan? Lin Tian tiba-tiba mengeluarkan buku hantu itu dan menghancurkannya. Bagaimanapun, Wu Feng adalah salah satu dari 10 master lukisan siantang. Dia segera menghilang dari tempat aslinya, dan kemudian suaranya terdengar di sekelilingnya. Wah, kamu bisa melarikan diri dari lukisanku, tapi kamu tidak bisa lepas dari bunga air dan bulan murni ini. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya menyelamatkan orang dan pergi. Setelah itu, Lin Tian memandang orang lain di aula lukisan, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka semua menghilang dari tempat aslinya seperti bayangan di depan semua orang. Tarian air kemudian menegur dengan keras, orang-orang ini benar-benar menasihati. Tetapi Tuan Fu berkata, bulan bunga air ini adalah sebuah gambar, dan kita berada dalam gambar saat ini, ditambah mereka adalah orang-orang yang menggambar aula peri, sehingga mereka dapat muncul di mana saja dengan bebas. Jadi kita tidak bisa mengambilnya sama sekali?
Tarian air tertekan, tetapi pangeran ke-8 memandang Lin Tian dan berkata, "Tuan, bisakah Anda memecahkan lukisan ini?" "Tentu saja, tapi aku harus menemukan orang-orang di halaman rahasia dulu, membantumu menyelesaikan tugas, dan kemudian memecahkan lukisan itu." Lin Tian tersenyum percaya diri. Tuan Fu menatap Lin Tian dengan aneh, bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar punya cara. Pada saat ini, Lin Tian membawa semua orang ke depan, dan penggambaran Wu Feng kembali ke Qin Fu dan yang lainnya. Adapun Qin Fu, dia menatap lukisan itu dan berkata dengan penuh semangat, "Bagaimana caranya? Sulit untuk berurusan dengan orang-orang. Ini, jadi, kamu gagal." Qin Fu terlihat jelek, tetapi pangeran ketiga dan pangeran keempat tertekan, jelas mereka tidak berharap gagal. Tanpa angin, dia berjanji, "Jangan khawatir. Mereka tidak bisa keluar jika mereka memasuki lukisan itu." Meskipun kata-katanya mengatakan demikian, tetapi pangeran ketiga dan yang lainnya masih memiliki kebencian di hati mereka, dan saat ini tawa Lin Tian datang dari jauh, "Itu kamu." Orang-orang berbalik dan melihat Lin Tian dan yang lainnya. Pangeran ketiga dan pangeran keempat terkejut. Adapun tarian air, mereka terkejut dan berkata, "Apakah Anda bahkan bersama orang-orang di negara Qin?" Pangeran ke-8 juga terkejut. "Kamu pengkhianatan, tahu?" Pangeran ketiga tahu itu sudah berakhir, jadi dia berkata dengan dingin, "Selama aku bisa menjadi pangeran, tidak ada hal lain yang penting." Pangeran keempat juga berkata, "Ya, selesaikan saja kamu. Tapi tarian air bersenandung, tunggu aku kembali dan memberitahu ayahku tentang hal itu. Saya melihat Anda belum selesai." Pangeran ketiga berkata dengan dingin, "Mau keluar? Apakah Anda pikir Anda bisa pergi dari sini sesuka hati?" Tarian air berkata, "Apa? Apakah Anda ingin mengandalkan orang-orang yang menggambar aula peri untuk membantu Anda? Saya pikir lebih baik melupakan. Mereka baru saja dikalahkan olehnya." Mendengar ini, lukisan itu tidak punya udara. "Saya tidak dikalahkan olehnya, tetapi dia merusak lukisan saya. Kalau begitu jangan lari jika kamu memiliki kemampuan." Tarian air ini mulai bersaing, tetapi lukisan itu tenang dan menatap, "Itu akan memberitahu Anda bahwa saya kuat." Selesai berkata, menggambar untuk tidak memiliki tangan angin untuk mengambil dan untuk berguncang, lalu di depan semburan asap, sampai asap menyebar, 3 pangeran mereka semua menghilang. Tarian air sedang terburu-buru. Orang-orang ini, cucu kura-kura. 8 pangeran tetapi cara demensia, tidak mengharapkan 2 pangeran secara tak terduga dan kerja sama orang Qin. Lin Tian tertawa dan berkata, "Pelecehan diri, bukan untuk hidup." Tarian air juga mengancam, "Ketika kamu pergi keluar, kamu harus memberitahu ayahmu tentang mereka." Tetapi dalam kegelapan, pangeran ketiga bersenandung, "Apakah menurutmu orang-orang yang melukis aula peri akan melepaskanmu?" Tarian air segera melihat sekeliling dan berteriak, "Jika kamu memiliki kemampuan, jangan sembunyikan. Aku di dekatmu, tapi aku bisa melihatmu, tapi kamu tidak bisa melihatku, haha." Pangeran ketiga sangat bangga, dan pangeran keempat juga menertawakannya. Kakak ke-9, bunga air dan bulan di aula lukisan ini benar-benar menarik. Tarian air sedang terburu-buru, dan akhirnya bertanya kepada Lin Tian, "Tuan, Anda harus membersihkannya. Apakah kamu memohon padaku? Mengapa kamu begitu terobsesi dengan masalah ini?" Tarian air tertekan dan khawatir, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Siapa yang membuatmu memiliki sikap buruk terhadapku sebelumnya?" Tarian air hampir tidak mati dalam cuaca Lin, tetapi dia masih bersabar. "Selama kamu menyelesaikannya, aku tidak akan melawanmu di masa depan, jadi aku akan menghormati para pendahulumu, oke?" Di satu sisi, Pangeran ke-8 dan Tuan Fu melihat tarian air, ditundukkan oleh Lin Tian hari demi hari, dan wajah mereka tidak bisa menahan senyum, sementara tarian air berkata dengan muram, "Apa yang kamu tertawakan?" Pangeran ke-8 berkata sambil tersenyum, "Aku ingat dahulu kala, saudari Ji Huangmei, ketika kamu melihat Shifuku, kamu tidak terlalu menyukainya. Kamu bahkan mengancam akan membiarkan dia membandingkan dengan Shifu Mu." Tarian air tiba-tiba malu, "Aku berkata saudara Bahuang, apakah kamu menertawakanku? Saya tidak berani." Pangeran ke-8 tidak bisa menahan tawa, sementara pangeran ketiga dalam kegelapan berteriak, "Apakah kamu masih ingin tertawa?" Tarian air kembali kepada Tuhan dan kembali, "Omong kosong, kami bahagia." Pangeran ketiga bersenandung, "Maka kamu terjebak di sini selamanya." Lin Tian berkata kepada pangeran ke-8 dan yang lainnya, "Ikuti aku." Setelah itu, Lin Tian membawa mereka ke suatu tempat, dan pangeran ketiga dalam kegelapan, ketika dia melihat mereka berjalan di hutan dan datang ke daerah mereka, dia sedang terburu-buru. Pangeran keempat juga bingung. Melihat gambar itu, dia berkata, "Bagaimana dia tahu kita ada di sini?" Qin Fu juga ingin tahu, tetapi lukisan itu terlihat jelek tanpa angin. Bisakah dia benar-benar melihat melalui bunga air dan bulan murni kita? Benarkah? Qin Fu terkejut, tetapi lukisan itu tidak ramah dan berkata, "Saya hanya menebak-nebak. Saya harus melihat apakah itu spesifik." Qin Fu harus menunggu, tetapi untuk sementara, Lin Tian dan yang lainnya benar-benar pergi ke daerah mereka, dan tarian air menembus kabut, dan ketika dia melihat pangeran ketiga dan yang lainnya setelah kabut, dia tertawa, "Kamu benar-benar di sini."
Pangeran ketiga dan yang lainnya tampak jelek, sementara Qin Fu melihat gambar itu dan berkata, mundur. Wu Feng berencana untuk membawa semua orang untuk terus mundur, tetapi Lin Tian mengeluarkan beberapa batu roh dan melemparkannya ke beberapa tempat. Dalam sekejap, gambar-gambar di sekitarnya mulai berubah. Kemudian batas perisai muncul. Tidak peduli bagaimana lukisan itu dicoba tanpa angin, itu tidak bisa keluar, sementara yang lain ingin tahu tentang itu. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan siakan usahamu. Aku sudah sedikit mengubah lukisan di sekitar sini. Apa? Lukisan itu tenang, tetapi Qin Fu berkata, ada apa? Sepertinya bocah ini tidak sederhana, katanya. Tentu saja, Qin Fu tahu, dan bertanya, bisakah kamu keluar? Aku tidak bisa keluar. Lukisan itu terlihat jelek tanpa angin, dan pangeran ketiga mendengarkannya dan berkata, kalian semua adalah barang lubang. Pangeran ketiga berpikir bahwa Lin Tian dan yang lainnya dapat dengan mudah dijatuhkan oleh tangan aula lukisan dan Qin Fu, tetapi sekarang mereka sama sekali tidak terduga. Tarian air tertawa, lari, kamu terus berlari. Jangan berpuas diri. Aku punya cara lain. Benarkah? Kemudian Anda melanjutkan. Tarian air itu sangat arogan, dan lukisan itu tidak berangin. Kali ini, saya mengambil gambar lagi. Kali ini, itu adalah gambar hitam, dan ketika saya membuangnya, Lin Tian dan yang lainnya segera diselimuti lembah hitam. Tarian air langsung penasaran, dan melihat sekeliling, bagaimana situasinya. Ini masih gambar, tapi tidak apa-apa. Lin Tian tidak melepaskannya sama sekali, tetapi lukisan itu tidak ramah dan diejek. Wah, lukisan ini suci, dan dilukis oleh pemimpin sekte Xiantang sendiri. Apalagi kamu, tidak masalah untuk menjebak makhluk abadi biasa. Mendengar ini, tarian air tidak percaya dan berteriak, tunggu, kita akan keluar. Pangeran ketiga, bagaimanapun, membangkitkan harapannya dan melihat gambar itu tanpa angin. Bisakah mereka benar-benar terjebak? Ya, yang ini. Sama sekali tidak masalah. Lukisan itu tenang. Tapi kemudian terdengar suara keras, dan tiba-tiba lembah hitam di depan mereka menghilang. Lin Tian dan orang lain muncul di depan mereka, dan lukisan itu berkata, tidak mungkin, ini adalah lukisan patriark kita. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi tarian air dengan bersemangat berkata, saya berkata, dia sangat kuat, Anda tidak percaya padanya. Lukisan itu terlihat jelek tanpa angin dan menatap Lin Tian. Siapa Anda? Mengapa Anda tidak pernah mendengar tentang Anda sebagai pelukis? Pelukis? Ya, hanya pelukis yang kuat yang bisa mematahkannya, dan kamu bisa mematahkannya, yang berarti kamu tidak sederhana, tapi aku belum pernah mendengar tentangmu. Lukisan itu sangat penasaran dengan identitas Lin Tian saat ini. Lin Tian menertawakan gambar ini dan berkata, itu ketidaktahuanmu. Bahkan jika kamu mengatakan itu tentang aku, kamu tidak bisa lepas dari bulan bunga air ini. Kamu akan lihat apakah kamu bisa keluar, tapi tidak sekarang. Setelah Lin Tian selesai, buku hantu itu dibuang lagi. Meskipun lukisan itu tidak berangin, dia tidak tahu apa buku hantu itu. Dia dengan cepat menghindar dan tidak berani menyentuh buku hantu itu. Qin Fu ingin tahu tentang buku hantu itu. Pangeran ketiga dan pangeran keempat sangat ketakutan ketika mereka melihat lukisan itu tidak memiliki angin. Mereka mulai sedikit cemas. Dan pangeran ketiga juga memberitahu Qin Fu, Tetua Qin, kamu harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tidak tahu bagaimana harus pergi sekarang. Qin Fu berkata dengan muram, dan pangeran ketiga berkata, saya telah bekerja sama dengan Anda, jadi Anda memperlakukan saya seperti ini. Qin Fu, bagaimanapun, bersikeras, saya akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Temukan jalan? Kemudian pikirkanlah. Pangeran ketiga tahu bahwa jika dia tidak menahan orang-orang ini di sini saat ini, dia akan diambil oleh Tuhan bahkan jika dia kembali ke negara air. Memikirkan hal ini, pangeran ketiga tidak nyaman. Saya berharap saya bisa melihat Lin Tian dan yang lainnya dibawa pergi. Dapat menggambar tanpa angin, pikirkan diri sendiri orang jenius, di depan Lin Tian saat ini, memiliki bagian yang hanya menghindar. Tapi tarian air disembah di sana. Jangan bersembunyi jika kamu memiliki kemampuan. Lukisan itu tanpa udara. Diam. Tarian air tidak bisa berhenti, tetapi terus merangsang. Adapun Qin Fu, melihat tarian air dan pangeran ke-8, matanya memancarkan cahaya yang berbeda, dan kemudian yang cepat tiba di depan tarian air. Pangeran ke-8 terkejut, tetapi Qin Fu memilikinya meraih tarian air dengan satu tangan, dan menempelkan jimat di tubuhnya, lalu menangkap dirinya sendiri, dan mengancam Lin Tian, berhenti sekarang, nak. Lin Tian berhenti dan kembali ke pangeran ke-8, tetapi gambar itu tidak ramah dan lega. Dia mencapai Qin Fu dan berkata, bagus kamu melakukannya. Tarian air tapi jalan napas, kamu, penjahat. Pangeran ketiga berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin mati, kamu akan baik-baik saja. Pangeran keempat juga berkata, ya, jujurlah. Qin Fu bahkan tersenyum pada Lin Tian. Wah, lihatlah. Apa yang tidak bisa kamu lakukan untuk kami? Lin Tian tersenyum pada Qin Fu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengancamku jika kamu menangkapnya?
Qin Fu berkata dengan senyum aneh, kamu menginginkan hidupnya, nak? Apakah kamu secepat aku? Lin Tian malah bertanya pada Qin Fu sambil tersenyum, dan Qin Fu tertawa, dia ada di sisiku sekarang. Kita bisa membunuhnya dalam sekejap dengan kecepatan kedatanganmu ke sini. Tapi tarian air itu berteriak, tinggalkan aku sendiri. Namun, Pangeran ke-8 marah di sekujur tubuh, dan garis-garis hitam di wajahnya mulai mengenai kepalanya. Melihat bahwa dia ingin mencapai kepalanya, Lin Tian segera menenangkannya. Setelah Pangeran ke-8 tenang, garis-garis itu telah mencapai dahinya, membentuk sebuah titik, tetapi dia masih sedikit pemarah. Tuan, 9 adik perempuan, dia. Jangan khawatir, aku akan membunuh siapapun. Kata-kata Lin Tian membuat Pangeran ke-8 banyak diam, sementara Qin Fu tertawa, wah, apakah kamu melihat apa yang ada di tanganku? Saya melihat bahwa Qin Fu memiliki jimat hitam di tangannya, dan ada tangan aneh di atasnya. Lin Tian melihat ini dan berkata, jimat tangan hantu. Itu benar. Saya bisa memindahkannya dalam sekejap. Kemudian jimat ini dapat mengambil jiwanya secara langsung dan membuatnya takut. Qin Fu berkata dengan bangga. Lin Tian tidak berpikir begitu. Mari kita lihat apakah Anda cepat atau saya. Qin Fu tidak berharap Lin Tian mengabaikan jalan udara setelah keselamatan Shui Wu. Wah, jika kamu berani melakukannya, dia akan mati. Lin Tianxie tertawa. Dia bergerak sangat cepat. Qin Fu kaget. Dia menggerakkan jimat dengan cepat, dan jimat itu mengulurkan satu tangan. Kecepatannya sangat cepat. Tetapi saat ini, tangan Lin Tian kosong. Dia memukul jimat itu. Tangan aneh itu segera patah. Lin Tian meraih bahu Shui Wu dan dengan cepat menariknya dari sisi lain. Kecepatan ini hanya sekejap mata, dan tarian air belum merespons, jadi tiba di sisi Lin Tian. Qin Fu, bagaimanapun, mengambil jimat tangan hantu yang dibuang dan menatap, wah, kamu. Sekarang, apa cara lain yang kamu miliki? Lin Tian bertanya, dan Qin Fu melihat gambar itu dan berkata kepada Lin Tian, selama kamu berani melakukannya, salah satu dari kami akan pergi dan membajak orang-orangmu dan melihat bagaimana kamu bisa melawan kami. Baru saja, aku tidak akan membiarkanmu bertemu dengan salah satu dari mereka. Lin Tian selesai berkata, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Lihat jalan napas Qin Fu ini, penuh kebencian. Melukis tanpa angin tetapi dengan pena emas, dalam lukisan bawah tanah itu, sampai beberapa saat kemudian dengan cara yang bersemangat, ada tabungan. Qin Fu bertanya, ada apa? Saya menggambar sebuah terowongan. Setelah itu, Hua Wufeng melompat turun dengan cepat, sementara Qin Fu segera meraih 3 pangeran dan 4 pangeran dan memasuki terowongan. Setelah melihat ini, tarian air memarahi, sialan, biarkan mereka melarikan diri lagi. Jangan khawatir, mereka tidak bisa lepas dari bulan bunga air ini. Lin Tian tersenyum, lalu membawa mereka bersamanya dan memasuki terowongan. Ketika Lin Tian dan yang lainnya muncul, mereka berada di gunung yang sunyi, dan sebuah istana di gunung. Di istana terdengar tawa tak berbulu, wah, tahukah kamu di mana ini? Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, ini adalah salah satu mata susunan dari susunan lukisan bulan bunga air. Apakah kamu bahkan tahu mata arai? Lukisan itu tidak berangin, dan Lin Tian tersenyum, apa? Apakah Anda kehilangan hati? Lukisan tanpa angin berkata di istana, bahkan jika Anda tahu mata susunan, Anda harus memahami bahwa ada banyak ahli di istana untuk mempertahankan susunan lukisan ini. Ini hanya waktunya untuk membersihkan. Lin Tian mengatakan itu, dan membawa orang-orang masuk. Bisa masuk, menunggu Lin Tian dan yang lainnya untuk muncul lagi, tetapi di lembah, dan di lembah ini, banyak orang yang terperangkap. Ketika Lin Tian dan orang lain muncul, orang-orang itu ingin tahu tentang apa itu Lin Tian dan orang lain, sementara orang-orang di halaman rahasia mengenal Pangeran ke-8 dan Putri ke-9, jadi mereka semua maju dan berkata dengan hormat, Pangeran ke-8 dan Putri ke-9. Benar, tarian air bertanya. Kami diam-diam. Satu orang selesai berkata, masih mengambil token, dan tarian air cara suara, akhirnya menemukanmu. Datanglah kepada kami. Orang-orang itu tidak mengerti, tetapi setelah tarian air menjelaskan satu persatu, orang-orang ini tahu apa yang terjadi. Tetapi di tempat gelap terdengar suara lukisan konsep, kamu terlalu sibuk untuk membantu dirimu sendiri. Apakah Anda ingin membantu orang lain? Betapa naifnya. Ini merupakan pukulan bagi orang-orang yang terperangkap di negara air, karena mereka tahu betapa mengerikannya susunan lukisan itu, dan mereka juga tahu bahwa ini adalah hantu aula abadi lukisan, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan berita. Tarian air meraung, jangan berpuas diri, dia akan membunuhmu nanti. 9 putri, saya akui dia kuat, tetapi di sini, kami menggambar tempat yang dijaga oleh banyak ahli di Siantang, jadi Anda ingin pergi, kecuali Anda dapat mengalahkan semua ahli itu satu persatu, tapi saya minta maaf, orang-orang ini, Anda tidak tahu di mana mereka berada. Lukisan itu tidak berangin dan tertawa. Tarian air memandang Lin Tian dengan muram. Apakah kamu tahu di mana itu? Lin Tian melihat sekeliling langit dan menemukan bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan, jadi dia menggelengkan kepalanya, yang membuat tarian air sangat tertekan dan lukisan itu tidak berangin dan tertawa.
Tetapi Lintian memandang kerumunan dan tertawa ketika dia menemukan bahwa banyak orang berperilaku aneh. Saya tahu di mana itu. Tarian air sangat menyenangkan. Di mana itu? Melukis tanpa angin tetapi tidak percaya, nak, berhentilah membual. Lintian mendatangi seorang pria, yang adalah seorang pria muda dan seorang pria rumah sakit rahasia. Tapi Lintian menatapnya dan tersenyum, kaulah yang menggambar aula peri. Pria itu segera berkata, saya dari rumah sakit rahasia. Jangan berdarah. Orang lain di aula rahasia dapat bersaksi, tetapi pria yang ditatap oleh Lintian berkata, semua orang ini tidak memiliki kemampuan, tetapi dia ingin datang kepada saya untuk melampiaskan amarahnya. Beberapa dari mereka berdiri di samping pria itu dan menuduh Lintian satu demi satu. Tarian air bingung, tetapi juga memandang Lintian, apakah kamu salah? Mereka jelas dari rumah sakit rahasia. Lintian tertawa, pangeran ketiga dan pangeran keempat dapat bekerja sama dengan negara Qin. Mengapa halaman rahasia tidak bisa berfungsi? Tarian air tiba-tiba menyadari hal ini, tetapi biarkan orang-orang di halaman rahasia percaya bahwa orang-orang mereka mengkhianati halaman rahasia, mengkhianati negara air sangat sulit diterima, sehingga orang-orang di tempat kejadian saling memandang. Tetapi Shuyu percaya pada Lintian dan berkata kepada orang-orang, jika ada masalah, pasti ada masalah. Pangeran ke-8 juga beliefek, ya, saya percaya pada tuan saya. Tetapi orang-orang itu berdalih dan berkata bahwa mereka bukanlah orang-orang yang melukis aula peri, dan Lintian tersenyum dan berkata, bukankah itu sangat sederhana? Saya hanya perlu menempelkan beberapa simbol pada Anda, dan kemudian lukisan di sekitarnya akan hilang. Apakah Anda percaya? Orang-orang itu terkejut, dan mereka semua berkata bahwa Lintian ingin menyakiti mereka, sementara Shuyu berkata, coba saja, dan kamu tidak akan tahu. Pangeran ke-8 juga berkata, ya, coba saja. Tetapi orang-orang itu tidak mau, jadi seseorang menemukan cara, dia bisa menempel, tetapi jika lukisan di sekitarnya tidak hilang, dia harus bertanggung jawab. Tanggung jawab? Tarian air ragu, kata pria yang berkata, ya, bagaimanapun juga, dia meragukan orang dengan santai, tetapi dia harus membayar harganya, bukan? Tarian air berpikir itu tidak baik. Pangeran ke-8 berbicara mewakili Lintian, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, ya, tapi saya ingin memposting 10 orang. 10? Semua orang saling memandang, dan Lintian kemudian mengeluarkan 10 rune dan berkata sambil tersenyum, yang saya pilih, berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Orang-orang itu bersalah, tetapi mereka percaya bahwa Lintian tidak memiliki kemampuan seperti itu, dan ada tawa di udara ketika lukisan itu masih tidak berangin. Konyol sekali kamu bermain judi membosankan ini dengan orang luar. Orang-orang di halaman rahasia itu mengabaikannya, tetapi 10 orang yang dipilih oleh Lintian berdiri di sana dan mulai merasa sedikit gugup. Lintian tersenyum pada 10 orang itu, lalu menempelkannya satu persatu. Tidak hanya itu, setelah Lintian memindahkan jimat itu, orang-orang tidak melihat adanya perubahan. 10 pria itu lega dan bersiap untuk melawan Lintian. Tetapi begitu orang-orang ini hendak membuka mulut mereka, perbatasan di sekitar mereka menghilang, dan istana di depan mereka ada di depan mereka. Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama mereka yang telah terjebak selama berhari-hari. Mereka semua tahu bahwa 10 orang ini benar-benar memiliki masalah. Jadi sisa halaman rahasia menatap 10 orang, dan 10 orang mulai panik. Water Dance Airway, kalian, bahkan mengkhianati negara air. 10 orang ingin melarikan diri, dan buku hantu Lintian terbang keluar, melewati 10 orang, dan kemudian Lintian tersenyum aneh, turun. 10 pria itu segera jatuh, dan mereka panik, tidak tahu mengapa tubuh tidak terkendali, dan Lintian memerintahkan mereka, kemarilah. 10 orang lewat, dan Lintian memasang segel roh pada orang-orang ini satu persatu, dan menyimpan buku hantu itu dan berkata sambil tersenyum, sekarang, kamu harus mendengarkanku, atau kamu akan mati. 10 orang mengangguk liar, dan Lintian melihat tarian air dan pangeran ke-8. Mereka memberikannya padaku. Kedua orang itu bersenandung, dan meminta persetujuan dari orang-orang di pengadilan rahasia, yang menghargai bahwa Lintian sudah terlambat, jadi satu persatu mendukung keputusan Lintian. Mimpi. Setelah itu, istana menjulang, dan kemudian lukisan lain muncul di sekitarnya, yang sekali lagi menjebak orang di sebuah villa yang sepi. Semua orang bergegas keluar, tetapi menemukan bahwa itu masih di dalam villa, dan lukisan itu tidak berangin tetapi puas. Ini adalah villa sepi yang terkenal, sekali di sini, tidak mungkin untuk keluar. Dengan dia, tidak masalah. Tarian air masih Lintian saat ini, dan pangeran ke-8 setuju, ya. Villa pegunungan yang sepi ini lebih kuat dari lukisan barusan. Saya tidak percaya. Dia bisa memecahkannya. Tarian air memandang Lintian. Bisakah kamu memecahkannya? Orang-orang menantikan untuk menatap Lintian. Bagaimanapun, Lintian adalah harapan mereka saat ini. Itu bisa pecah, tapi itu akan memakan sedikit waktu. Lintian Xiao mengatakan bahwa ketika orang mendengar ini, mereka tidak khawatir, tetapi menunggu satu persatu. Tapi Lintian bangkit dan terbang ke udara. Kemudian mereka melihat Lintian menggenggam sesuatu dengan satu tangan, dan itu sepertinya pilar batu.
Ketika Lintian menurunkan pilar batu, dia meletakkan tangannya yang lain di atasnya, dan orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lintian. Apa yang kamu lakukan, nak? Gambar itu bertanya. Inti dari lukisan Anda adalah kekuatan pada pilar batu. Aku hanya perlu menghancurkan kekuatannya. Lintian menjelaskan bahwa dia bisa menggambar tanpa angin tetapi tertawa, tidak mungkin, kamu tidak bisa mematahkan pilar batu ini. Lintian tertawa tetapi tidak muntah. Dia menyalakan reinkarnasi Yuan Shen, sambil melukis tanpa dengungan angin. Pilar batu ini mengintegrasikan kekuatan pendahulu yang tak terhitung jumlahnya dari aula abadi lukisan kami. Apalagi Anda, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak dapat dihancurkan. Untuk ejekan satu sama lain, Lintian tidak pernah menganggapnya serius. Sebaliknya, setelah beberapa jam, Lintian menampar pilar batu dengan satu tangan, dan villa sepi di sekitarnya menghilang. Tidak hanya itu, melukis tanpa angin dan Qin Fu serta orang lain terekspos ke publik. Ketika mereka melihat ini, mereka langsung berteriak dengan semangat, turunkan mereka. Jadi orang-orang ini bergegas, dan lukisan itu tidak berangin. Mereka membawa Qin Fu dan yang lainnya pergi. Sebelum menghilang, lukisan itu tidak berangin. Wah, kamu baru saja memecahkan beberapa lukisan, dan bunga air dan bulan murni, tetapi lukisan abadi diatur oleh beberapa tetua aula abadi. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menemukan tempat persembunyian mereka, atau Anda tidak dapat menghancurkannya. Dengan itu, lukisan itu menghilang tanpa angin. Semua orang segera melihat ke arah Lintian, dan Shuiwu penasaran ingin melihat Lintian. Tuan, bisakah kita menyelesaikan masalah ini kali ini? Ya, ikut aku. Ketika Lintian selesai berbicara, dia membawa mereka bersamanya dan pergi. Pada saat ini, Hua Wufeng dan yang lainnya datang ke pohon yang tinggi, dan di pohon ini, ada sebuah rumah kayu. Ketika Hua Wufeng dan yang lainnya masuk, mereka dapat melihat murid yang tak terhitung jumlahnya dari aula perilukisan berpatroli di dalam. Pangeran ketiga bertanya, apa ini? Ini adalah inti dari bunga air dan bulan, dan beberapa tetua Siantang ada di sini. Lukisan itu tidak berangin, dan pangeran ketiga berkata dengan penuh semangat, apakah ada cara untuk menyelesaikan orang-orang itu? Selama beberapa tetua kita muncul, orang-orang itu pasti akan mati. Lukisan itu tenang, tetapi pangeran ketiga langsung senang. Adapun pangeran keempat, dia mulai khawatir, saudara San Huang, bagaimana jika orang itu menemukan ini lagi? Tidak mungkin, itu sangat tersembunyi. Dia tidak dapat menemukannya. Pangeran ketiga juga menenangkan, ya, jangan khawatir. Pangeran keempat tidak mengatakan apa-apa lagi. Adapun Qin Fu, dia menenangkan kedua pangeran, jika kami bekerja sama, kami akan bekerja sama sampai akhir, dan kami tidak akan mengadu Anda. Hal ini membuat kedua pangeran lebih stabil sampai mereka tiba di ruang rahasia, di mana ada tiga tetua, dan yang pertama adalah seorang lelaki tua dengan jubah ungu dan rambut panjang. Ketika Wu Feng melihatnya, dia segera berkata dengan hormat, Tetua Xuan. Ketika Qin Fu melihat pria ini, dia langsung berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Tuan Xuan Lu, Anda juga di sini. Xuan Lu, tiga tetua aula abadi lukisan, dan dia juga pemimpin tim kali ini. Ketika dia melihat Qin Fu, dia bertanya-tanya, Tetua Qin, mengapa kamu ada di sini? Dan keduanya, setelah Qin Fu dan Hua Wufeng menjelaskan, Xuan Lu tertawa, mereka adalah dua pangeran Shui Guo. Kedua pria itu tersenyum hormat, sementara Xuan Lu terus bertanya, jadi, orang-orang itu telah keluar dari susunan lukisan aslinya. Lukisan itu tenang dan berkata, ya, bahkan villa sepi itu tidak dapat menjebak mereka. Tetapi Xuan Lu bertanya-tanya, tidak ada alasan, villa yang sepi, bahkan aula lukisan peri kami tidak dapat dihancurkan darinya sendirian. Bagaimana mereka melakukannya? Setelah penjelasan, dia menambahkan, orang ini sangat penuh kebencian, kita harus menyelesaikannya. Seorang pria tanpa kekuatan roh? Iya. Melukis tanpa angin menegaskan, tetapi Xuan Lu tidak percaya, tidak mungkin orang seperti itu memecahkan begitu banyak lukisan. Dia tidak ingin melukis tanpa angin, tetapi dia tidak berdaya dan berkata, pokoknya, bocah ini adalah monster. Xuan Lu memandang dua lainnya, 4 tetua, 5 tetua, bagaimana menurutmu? Kedua tetua ini, satu gemuk, satu kurus, dan gemuk 4 tetua, dia menggelengkan wajahnya yang gemuk dan berkata, pokoknya, saya tidak percaya. 5 tetua, wajah dengan mulut tajam dan pipi monyet, tersenyum, jika ada hal seperti itu, bukankah dia lebih baik dari pemimpin sekte kita? Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, sekitarnya bergetar, seolah-olah seluruh istana akan tersebar.